Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hazrat. Hanma persaya. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba, dia terpanggang suatu cahaya terang benderang yang muncul dari sebuah kubur dan terus menjelang ke langit. Dia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Ia seorang waliullah, ulama, atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Dia ingin menyelidiki dan mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya. Lalu, ia menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya. Anehnya, istrinya terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa, hanya seorang petani biasa saja. Bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muadzin, bukan guru Al-Quran. Bahkan suaminya tidak pandai membaca Al-Quran dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya, lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara yang si Fulan selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya, istrinya teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur pada malam hari, suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan. Lalu, diambilnya Al-Quran di atas rak, dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Setelah itu, dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti sedang membaca. Padahal, ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan tangis suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu, aku tidak dapat bersahabat denganmu, aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu, wahai kalam Allah. Janganlah engkau mendakwa aku, jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang mulia itu, terlihat lusuh helaiannya. Kelihatan sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berurai air mata tatkala membuka lembaran yang maha suci itu. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, dan di dalam diri kita. Luangkan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan pahami isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapat syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.